Saya rasa semua retro gamer tahu bahwa SNES adalah konsol yang memiliki seabrek detail JRPG di dalamnya. Berbagai developer dari negeri Sakura menciptakan titel JRPG di dalam konsol tersebut. Secara internal, Nintendo menciptakan seri Fire Emblem. Squaresoft dan Enix, dua developer yang memang sudah terkenal menggarap game-game JRPG, makin getol saja merilis titel-titel baru di konsol SNES. Dan beberapa developer pun mencoba menjajal membuat JRPG mereka sendiri. Berharap bahwa keberuntungan franchise Final Fantasy dan Dragon Quest bisa menular kepada mereka. Jadilah developer seperti Capcom menjajal menggarap Breath of Fire, Namco merilis Tales of Fantasia, dan Taito menciptakan Lufia and the Fortress of Doom. Kalau kalian amat-amati, sadarkah kalian bahwa ada satu nama developer besar yang masih absen menggarap game dalam genre JRPG? Ya, betul. Nama itu adalah Konami. Di era 8-bit dan 16-bit, Konami lebih dikenal dalam genre platform 2D ala Contra dan Castlevania. Itu bukan berarti Konami tidak paham bahwa genre JRPG makin lama makin menjual. Mereka pernah menciptakan sebuah JRPG di tahun 1991 dulu di Famicom, judulnya Lagrange Point. Toh, game yang tak pernah dilokalisasi di luar Jepang itu tidak laris dan kini sudah terlupakan. Tapi Konami masih menyimpan asa untuk mendobrak pasar JRPG. Secara internal, Konami diam-diam tengah menyiapkan sebuah konsol untuk menandingi dua nama besar yang ada di pasaran saat itu, Nintendo dan Sega. Kesuksesan Sega menandingi monopoli Nintendo akan pasar video game membuka mata banyak developer lain bahwa Nintendo is not an invincible power. Konami, yang merupakan salah satu developer besar baik bagi SNES dan Genesis, menyadari bahwa mereka punya koleksi game yang cukup banyak untuk bersaing dengan dua kompetitornya itu. Proyek konsol Konami yang mulai didiskusikan di tahun 1994 itu direncanakan akan memiliki 3 game software. Sebuah game fighting, game racing, dan game RPG. Konami menugaskan salah satu anggotanya yang baru bergabung dengan perusahaan untuk menciptakan game fighting dan game RPG-nya. Orang itu adalah Yoshitaka Murayama, bapak dari seri Suikoden. Setelah beberapa kali terjadi ketidakpastian mengenai apakah konsolnya jadi dibuat atau tidak, Konami akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penggarapan konsol. Apalagi melihat bahwa ada raksasa elektronik lain yang akan masuk ke dalam pasaran video game, Sony. Kehadiran Sony dengan konsol PlayStation-nya justru memberi Konami sebuah pilihan. Di industri video game, Nintendo mengalienisasi banyak developer yang dulunya bekerja bersama mereka karena kengototan mereka memakai sistem cartridge untuk konsol baru mereka nantinya, yang adalah Nintendo 64. Sistem cartridge dirasa banyak developer terlalu membatasi kekreatifan yang ingin mereka turahkan dalam game baru mereka. Akhirnya, banyak developer, termasuk Konami, memutuskan untuk hijrah ke konsol PlayStation. Begitu juga dengan proyek JRPG garapan dari Yoshitaka Murayama. Tampaknya, walaupun nasib konsol Konami sudah tamat, proyek JRPG yang dikepalai Murayama tetap selamat dan menemukan rumah baru. Bagi rakyat Cina, ada 4 novel yang disebut sebagai The Four Classic Novels. 4 novel ini bisa dibilang merupakan kisah klasik yang wajib dibaca dan diketahui oleh para rakyat Cina. Begitu populernya keempat kisah ini, mereka disebut dalam bahasa Mandarin sebagai Seta Mingchu, yang bila ditranslasikan dalam bahasa Inggris berarti The Four Great Masterpieces. Apa saja sih judul keempat novel ini? Saya yakin kalian pun tahu beberapa judul diantaranya. Yang pertama adalah Xiyoji alias Journey to the West. Para penonton channel ini pasti tahu dengan kisah dari biksu Tong Samchong yang berangkat ke barat mencari kitab suci dibantu oleh siluman kera Sun Wukong. Yang kedua adalah Sankuo Yanyi alias Romance of the Three Kingdoms.
Lagi-lagi ini adalah salah satu kisah populer yang sering diadaptasi dalam layar lebar maupun video game. Lihat saja berapa belas game Dynasty Warriors yang sudah dirilis di pasaran. Judul ketiga mungkin adalah judul yang paling tidak dikenal oleh masyarakat luas di luar China, Hong Lo Meng atau Dream of the Red Chamber. Nah, novel terakhir dalam deretan 4 novel besar ini adalah Sui Hu Chuan, yang dalam bahasa Inggris berarti water margin. Kisah water margin atau Sui Hu Chuan ini sendiri ditulis di abad 14 dan berkisah mengenai 108 kriminal yang awalnya melakukan pemberontakan terhadap dinasti Song, sebelum kemudian diberi amnesti oleh dinasti tersebut dan dipakai menjadi tentara untuk bertahan menghadapi invasi kekuatan asing. Karena pengaruh Cina yang juga kuat di negara Asia Timur lainnya, termasuk Jepang, Yoshitaka Murayama mengatakan bahwa ia sangat menyukai novel Sui Hu Chuan dan ingin menciptakan sebuah JRPG dengan basis cerita yang sama. Dari situlah lahir The 108 Stars of Destiny dan nama Suikoden. Ya, Suikoden adalah nama Jepang dari Sui Hu Chuan. Produksi Suikoden terus berlangsung dengan dikepalai oleh 2 orang. Murayama memiliki tandem yang sepadan dalam diri Junko Kawano, yang bergabung di Konami tak lama setelah Murayama bergabung. Sementara Murayama berfokus pada cerita, Kawano menciptakan berbagai jenis ilustrasi dan konsep yang menghidupkan dunia Suikoden. Maklum, walaupun terinspirasi dari Sui Hu Chuan, Murayama tidak mau game garapannya sekedar adaptasi langsung saja. Selain inspirasi budaya Cina di dalam game ini, Murayama juga memasukkan budaya Jepang sampai Barat ke dalamnya, membuat Suikoden sebuah paduan dunia multikultural yang semi fantasi tetapi masih terasa grounded. Protagonis utama dalam game ini adalah karakter tak bernama yang di masa depan kemudian dinamai Tyr McDowell. Tyr adalah anak dari Theo McDowell, satu dari 5 jenderal terhebat dari Scarlet Moon Empire. Scarlet Moon Empire sendiri adalah sebuah kekaisaran yang tengah dirongrong oleh korupsi dari dalam. Ironisnya, sang kaisar Barbarossa seakan acuh dengan keadaan dalam kekaisarannya itu, membiarkan kelima jenderal Scarlet Moon Empire berlaku sesuka hatinya. Tyr yang tadinya bergabung dengan tentara Scarlet Moon Empire kemudian menyadari adanya sebuah konspirasi mengerikan, di mana magician utama kekaisaran, Windy, adalah penguasa kekaisaran yang sesungguhnya, menggunakan pengaruhnya memanipulasi Barbarossa. Sadar bahwa Scarlet Moon Empire sudah terlalu korup untuk bisa diperbaiki, Tyr dalam pelariannya bergabung dengan kesatuan pemberontak, Tauran Liberation Army, di bawah pimpinan dari Odessa Silverberg. Kematian tragis Odessa setelah dikhianati membuat Tyr dinobatkan menjadi pemimpin dari Tauran Liberation Army. Maka, dimulailah perjalanan Tyr untuk menggulingkan kekaisaran. Bahkan kalau itu berarti ia harus menghadapi ayahnya sendiri. Jalan cerita dari Suikoden terbilang cukup sederhana dibandingkan dengan petualangan di JRPG lain. Akan tetapi jangan beranggapan kalau sederhana itu buruk. Kisah Suikoden dituturkan dengan pacing yang sangat baik dan tidak bertele-tele. Berbeda dengan banyak JRPG masa modern yang butuh hingga 50 jam lebih untuk ditamatkan, rata-rata gamer bisa menyelesaikan Suikoden hanya dalam waktu 20-25 jam saja. Terlepas dari 1-2 chapter awal yang sedikit pelan membangun dasar cerita, kisah dalam Suikoden maju dengan cepat dari satu pertarungan ke pertarungan yang lain. Murayama sebagai penulis kisah dari Suikoden juga tidak takut untuk menunjukkan horor dari perang. Kendati ini adalah sebuah kisah perang, Murayama tak kemudian menggunakannya untuk mengglorifikasi perang itu sendiri. Terbukti dengan berbagai macam karakter yang menyatakan penyesalan mereka bahwa konflik perang guna menumbangkan Scarlet Moon Empire akan memakan korban ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang.
Dalam petualanganmu sebagai Tyr pun, kamu akan melihat banyak dari kawan dan sekutumu yang mengorbankan diri untuk kemenangan tentara Toran. Saya juga memuji bagaimana Murayama bisa memasukkan berbagai hint subtle tentang perang melalui nama karakter di game ini. Contohnya, Milik Oppenheimer, salah seorang jenderal perang yang harus kamu hadapi di dalam game ini. Nama belakangnya terasa familiar tidak? Ya, semestinya begitu, karena ilmuwan J. Robert Oppenheimer adalah salah satu tokoh sentral bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tahukah kalian bahwa di dalam game, saat perang besar pertamamu menghadapi Milik terjadi, ia akan menghabisi pasukanmu dengan bom kimia yang membuat pasukanmu tidak berkutik sama sekali. Suikoden sendiri memiliki sistem battle yang cukup unik, di mana kamu bisa membawa sampai 6 karaktermu ke dalam battle, terbagi dalam 2 lini, 3 di depan dan 3 di belakang. Ada karakter yang memiliki jangkauan pendek, sedang, dan jauh, sehingga pemosisian karakter di lini depan dan belakang menjadi penting untuk dipertimbangkan. Tak hanya battle biasa, Suikoden juga memperkenalkan 2 jenis battle lainnya, one-on-one, di mana karaktermu akan berduel 1 lawan 1, biasanya dengan jenderal musuh, dan strategic war battle, di mana kamu mengomandoi pasukanmu untuk bertarung dengan pasukan musuh. Selama kamu tahu taktik dan strategi di belakangnya, Suikoden sebenarnya bukan JRPG yang tergolong sulit. Murayama sendiri mengatakan bahwa ia mendesain Suikoden untuk sebuah JRPG yang cocok dimainkan segala usia, termasuk gamer yang berusia muda. Itu tidak salah. Salah satu contohnya adalah dengan betapa mudahnya para karakter yang levelnya rendah mengejar ketinggalan dengan karakter yang sudah memiliki level tinggi. Itu membuat gamer bisa dengan mudah mengganti karakter-karakter yang ada di dalam party mereka tanpa harus susah payah melakukan grinding supaya karakter-karakter yang tadinya tak dipakai bisa mengejar level karakter-karakter lainnya. Tantangan utama dalam Suikoden justru dari apakah gamer bisa menemukan 108 Stars of Destiny alias semua karakter yang ada. Game ini tidak mengharuskan gamer menemukan semua Stars of Destiny. Bahkan, kalian bisa saja menamatkan game ini dengan kurang dari setengah Stars of Destiny di bawah kendalimu. Juga tidak semua karakter akan bisa menjadi playable karakter yang bisa kamu bawa di battle. Banyak di antara mereka yang nantinya akan membantumu secara pasif, dengan membuka toko, tempat judi, atau bahkan hotel beristirahat di markasmu. Toh, merekrut semakin banyak karakter akan membuat markasmu makin luas dan hidup, sehingga memberi gamer insentif menemukan para Stars of Destiny sebanyak mungkin. Oh iya, kalian yang mau bersusah payah mendapatkan semua 108 Stars of Destiny akan dihargai dengan mendapatkan best ending dari game ini. Satu aspek lagi yang tak boleh dilupakan dari Suikoden adalah musik gubahan Miki Higashino dan Tapi Iwase. Sementara nama Tapi mungkin lebih familiar di telinga orang-orang sebagai komposer utama musik Metal Gear Solid, komposer utama dari game ini adalah Miki Higashino. Suikoden dikenal dengan aransemen musik yang unik yang memadukan berbagai macam genre, dan itu terlihat dari betapa berbedanya satu track ke track lainnya. Beberapa stand out dari soundtracknya antara lain adalah A World of Illusions, Main Theme Arrange, Guitar Version, dan Peaceful People. Apabila kalian ingin mengetahui kenapa musik Suikoden begitu dicintai para fansnya, wajib mendengarkan ketiga track tersebut.
Banyak gamer mengatakan bahwa seri Suikoden mencapai puncak kualitasnya di entry keduanya. Pendapat itu tak sepenuhnya salah. Walaupun setelah Suikoden 2 masih ada banyak entry serta spin-off yang lainnya, mereka tidak pernah diterima dengan cinta universal bak game keduanya. Itu mungkin dikarenakan Murayama, selaku pencipta seri Suikoden, memutuskan untuk keluar dari Konami di tahun 2002, saat Suikoden 3 tengah berada dalam akhir masa produksinya. Beberapa gamer merasa bahwa sebagian dari jiwa dan nyawa Suikoden turut pergi bersama dengan Murayama. Walaupun Junko Kawano masih ada di Konami dan berusaha untuk melanjutkan seri Suikoden, fans tak menyukai proyek yang ia kepalai. Suikoden 4 karya Kawano dianggap sebagai titel yang membunuh franchise Suikoden. Setelah perilisan dari entry keempat dan kelimanya, kisah Suikoden utama tak pernah dilanjutkan oleh Konami lagi. Sebaliknya, Konami malah memutuskan untuk merilis berbagai macam spin-off, seperti Suikoden Tear Craze bagi Nintendo DS dan Gensou Suikoden Sumugareshi Shakunen to Toki bagi PSP. Sayangnya, setelah game tersebut dirilis di tahun 2012, franchise Suikoden praktis mati suri. Hampir 1 dekade lebih, fans memohon kepada Konami untuk menghidupkan kembali franchise ini. Tetapi, petinggi Konami sepertinya memiliki arahan bisnis yang berbeda dengan harapan para fans. Alih-alih merevitalisasi franchise-franchise game dalam katalog mereka untuk konsol maupun handheld, Konami memutuskan untuk banting setir dan lebih banyak fokus ke platform mobile gaming. Akan tetapi, para pecinta Suikoden lah yang sepertinya tertawa paling terakhir. Di tahun 2020, Yoshitaka Murayama kembali bertandem dengan Junko Kawano untuk meluncurkan proyek Kickstarter video game yang adalah spiritual successor dari seri Suikoden. Dalam proyek Eiyuden Chronicle 100 Heroes ini, tidak tanggung-tanggung, Murayama menggandeng para teman-teman dari tim lamanya untuk ikut serta. Ada Junichi Murakami dan Osamu Komuta, dua sosok yang integral di Konami dan seri Suikoden ikut serta. Agak mengecewakan bagi saya ketika saya tahu bahwa Miki Higashino tidak menjadi komposer dari game tersebut. Tetapi, Motoi Sakuraba yang merupakan komposer utama dari seri Star Ocean dan mayoritas seri Tales, ditambah Michiko Naruke, sang komposer utama dari seri Wild Arms, adalah pelengkap Dream Team itu. Saya tidak tahu apakah Eiyuden Chronicle 100 Heroes bisa menyamai kualitas dari Suikoden atau tidak. Sebab, memainkan Suikoden sekarang, 25 tahun lebih setelah ia pertama dirilis dulu, menunjukkan betapa keputusan dari Murayama sudah benar. Alih-alih mengikuti tren JRPG dengan grafik 3 dimensi yang hanya nampak modern untuk era tersebut, Suikoden memakai grafik 2 dimensi yang pixel artnya menjadi timeless, bahkan hingga sekarang. Saya menyayangkan Suikoden pertama yang kerap tertutup bayang-bayang sequelnya yang lebih dicintai para gamer. Gamer mengatakan bahwa Ryo melalui begitu banyak dalam Suikoden 2, termasuk tragedi yang nyaris merenggut orang-orang yang terdekat dari sisinya. Tetapi patut diingat bahwa Tyr pun melalui semua hal yang sama. Sama halnya seperti Ryo yang harus berhadapan dengan Joey yang adalah sahabatnya, Tyr pun harus berhadapan dengan Theo yang adalah ayahnya. Suikoden adalah karya gemilang dari tim Konami yang dikepalai Murayama, dan saya tidak heran bahwa ada begitu banyak hal dalam game ini yang dipakai lagi di sequelnya. Sebuah hal yang patut diacungi jempol, mengingat ini adalah percobaan pertama Murayama dan rekan-rekannya menciptakan game dalam genre JRPG. Pada akhirnya, kurasa pandanganku dalam game ini cukup jelas. Saya pribadi masih merasa bahwa Suikoden 2 masih merupakan entry Suikoden terbaik. Tetapi salah besar bila kalian merasa bahwa prequelnya ini inferior. This is definitely a title that stood tall on its own. Skorku untuknya
9.